Setelah urusan Rimmer di desa Cebu selesai, dirinya pun langsung mendatangi kepala keluarga untuk melaporkan semua yang telah terjadi. Tak lupa Rimmer juga melaporkan kalau Raon telah melawan blood rapping di desa Cebu. Mendengar hal tersebut, kepala keluarga pun terkejut dan meminta Rimmer untuk memberitahu dirinya tujuan Rimmer memberitahu hal tersebut. Rimmer pun menjawab kalau tujuannya itu adalah untuk melihat reaksi kepala keluarga secara langsung setelah mendengar berita tersebut. Rimmer juga berkata kalau dirinya saja sulit untuk mempercayai yang dirinya lihat, tapi hal tersebut juga adalah kebenaran yang tidak bisa disangkal. Bahkan bukan Rimmer saja yang melihat hal tersebut, melainkan ragu kelima dan keenam juga melihatnya. Mereka semua melihat Raon berdiri sendiri menghadapi blood rapping. Lalu kepala keluarga pun berkata kalau blood rapping itu cukup untuk menyaingi seorang sword master. Jadi kalau Raon benar-benar bisa menyaingi blood rapping juga, kepala keluarga ingin tahu seberapa parah kerusakan yang terjadi pada Raon. Rimmer pun memberitahu kepala keluarga kalau Raon menerima beberapa luka yang lumayan. Bahkan tulang-tulang Raon juga sampai patah setelah melawan blood rapping. Meski begitu, Raon tetap bisa bertahan hidup sampai Rimmer datang. Mendengar hal tersebut, kepala keluarga pun tidak percaya dengan ucapan Rimmer. Kemudian Rimmer pun berkata kembali kalau hal tersebut memang sulit dipercaya. Tapi setelah kepala keluarga melihat kekuatan Raon sekarang yang berada di level sword expert, kepala keluarga pasti akan langsung mempercayainya. Bukan hanya itu saja, Raon bisa bertahan hidup melawan blood rapping yang seorang aura master. Oleh karena itu, Raon seharusnya berhak mendapatkan sebuah item bernama Elfrin Sap yang merupakan getah dari Second World Tree, harta yang lebih berharga dari emas. Mendengar hal tersebut, kepala keluarga pun merasa kalau Rimmer sangat menyukai Raon. Tapi di sini Rimmer berkata kalau dirinya bukan menyukai Raon, tapi dirinya hanya ingin membantu Raon dan anggota yang lainnya menjadi lebih kuat lagi. Setelah itu, kepala keluarga pun menyuruh asistennya untuk memanggil para Grand Elders karena mereka akan mengadakan pertemuan keluarga setelah anggota pelatihan kembali. Selain itu, kepala keluarga juga mengucapkan sebuah kata kepada Rimmer yaitu kerja bagus. Mendengar hal tersebut, Rimmer pun terkejut karena kepala keluarga biasanya tidak pernah berkata seperti itu. Lalu kepala keluarga pun bertanya kapan anggota pelatihan akan kembali. Rimmer pun menjawab kalau tidak lama lagi mereka pasti akan kembali karena urusan di desa Cebu sudah selesai. Lalu kita langsung dialihkan ke tempat Raon berada. Di sini Raon berpikir kalau misi mereka telah terganggu dengan munculnya Eden yang ikut campur. Tapi pada akhirnya misi mereka tetap berhasil diselesaikan. Setelah serangan blood rapping sebelumnya, desa Cebu mengalami kerusakan yang tidak terduga. Sehingga semua anggota pelatihan pun memutuskan untuk menetap beberapa hari untuk membantu memperbaiki kerusakan yang ada. Di antara semua anggota pelatihan, hanya Raon saja yang terluka paling parah. Jadi Raon pun menetap di rumah kepala desa untuk memulihkan diri dan tidak membantu memperbaiki kerusakan yang ada. Lalu saat Raon terbangun, dirinya bisa melihat hadiah yang dirinya dapatkan setelah bertaruh dengan si api biru. Tentu saja dengan hadiah tersebut si api biru pun marah-marah. Karena menurutnya, Raon itu curang karena dibantu oleh Rimmer pada saat mengalahkan blood rapping. Oleh karena itu, taruhan tersebut pun berakhir dengan tidak adanya pemenang. Tapi meski begitu, Raon tetap mendapatkan stat boost sebagai hadiah. Selain itu, Raon juga mendapatkan trait baru yaitu Indomitable Will, yang dimana trait tersebut bisa meningkatkan ketahanan mental untuk sementara dan bisa mengurangi rasa sakit saat Raon mengalami guncangan fisik ataupun psikologis yang parah. Raon benar-benar tidak mengira dirinya akan mendapatkan trait tersebut, karena dengan trait tersebut, Raon jadi bisa mengendalikan amarah si api biru. Di sisi lain, si api biru pun makin kesal melihatnya, karena sistem terlalu baik kepada Raon dan selalu memberikan sesuatu yang dibutuhkan oleh Raon. Kalau bukan karena trait itu, si api biru pasti bisa mengendalikan tubuh Raon sekarang. Meski begitu, si api biru pun berusaha untuk tetap tenang, karena dirinya masih memiliki banyak waktu untuk mendapatkan tubuh Raon. Sedikit demi sedikit kekuatan si api biru kembali dengan cepat. Dan kali ini si api biru juga berhasil menanamkan bibit amarah di dalam tubuh Raon. Jadi meski kecepatan pertumbuhan Raon itu luar biasa, tapi pada akhirnya si api biru yakin kalau dirinya lah yang akan menang. Setelah itu, kita langsung dialihkan ke depan gedung tempat kepala keluarga berada. Di sini semua anggota pelatihan disambut oleh kepala administrator keluarga Jeghar. Sementara itu, para anggota pelatihan sudah cukup lelah dan hanya ingin segera pulang dan tidur. Lalu kepala administrator pun memerintahkan para anggota pelatihan untuk menghadap kepala keluarga dulu sebelum mereka kembali ke rumah masing-masing. Setelah masuk, mereka pun langsung memberikan salam kepada kepala keluarga. Di sisi lain, orang-orang yang hadir pun mulai membicarakan Raon karena tidak percaya dengan pencapaian Raon di desa Cebu. Sementara itu, Raon malah berpikir untuk memanfaatkan kesempatan tersebut untuk meyakinkan semua orang. Apalagi semua anggota keluarga yang memiliki posisi tinggi berkumpul juga. Raon menyadari sesuatu saat melaksanakan misi di desa Cebu. Jika tetap seperti itu, Raon akan terjebak dan hanya bisa mencoba bertahan hidup saat melawan musuh yang lebih kuat di masa depan. Oleh karena itu, Raon harus menjadi lebih kuat secepatnya. Lalu sekarang, bukan hanya para ketua divisi dan Grand Elders, tapi para keturunan langsung Jeghar juga hadir di aula kepala keluarga. Itu artinya, kepala keluarga mementingkan pertemuan mereka saat ini.
Kepala keluarga itu ketat jika memisahkan masalah pribadi dengan publik, dan itu juga berarti kepala keluarga adil dalam menghadiahi segala pencapaian. Oleh sebab itu, hanya ada satu hal yang harus Raon lakukan di situasi saat ini, yaitu Raon harus menunjukkan pencapaiannya pada misi sebelumnya, dan mendapatkan martial arts baru untuk menjadi lebih kuat. Kemudian, kepala keluarga pun meminta Raon untuk menceritakan semua yang terjadi di desa Cebu kepada semua orang. Raon pun menjelaskan kalau semuanya terjadi begitu mereka tiba di desa. Waktu itu, Raon langsung menyadari kalau mereka sedang diawasi. Setelah itu, mereka pun menyerang Green War Demon yang datang untuk merebut Magic Stone milik Goblin King. Saat itu, Raon mengira kalau misi mereka sudah selesai ketika Green War Demon mati. Namun sayangnya, Blood Rapping pun muncul dan ikut menyerang desa. Karena anggota pelatihan takut tidak bisa menghadapi monster tersebut, akhirnya Raon pun jadi umpan untuk membuat Blood Rapping sibuk. Mendengar hal tersebut, salah satu keturunan langsung pun protes karena tidak percaya dengan ucapan Raon barusan. Bahkan dirinya pun mencoba menghasut kepala keluarga untuk tidak percaya juga. Meski begitu, Raon pun masih bisa bersikap tenang lalu memerintahkan Dorian untuk menunjukkan sesuatu kepada semua orang. Yang tidak lain adalah kepala Green War Demon dan Blood Rapping. Selain itu, Raon juga meminta izin kepala keluarga untuk mengeluarkan pedangnya untuk menunjukkan aura yang dimilikinya, yang dimana Raon adalah seorang sword expert. Melihat hal tersebut, semua orang pun terkejut karena kepala monster yang ditunjukkan serta aura yang dimiliki oleh Raon. Sehingga orang-orang pun mulai percaya dengan ucapan Raon sebelumnya. Lalu Raon pun berkata, apakah semua buktinya sudah cukup? Mendengar ucapan Raon, orang yang tadi protes pun merasa kesal karena Raon telah menunjukkan buktinya. Setelah itu, kepala keluarga pun berkata kepada semua anggota pelatihan kalau mereka semua telah melakukan misi dengan sangat baik. Selain itu, kepala keluarga juga akan memberikan medali perunggu kepada semua anggota pelatihan kecuali Raon, karena Raon akan diberikan medali perak. Namun hanya itu saja hadiah yang diberikan oleh kepala keluarga, sehingga Raon pun merasa sedikit murung karena Raon berharap kalau dirinya akan mendapatkan hadiah yang lebih daripada itu. Tapi ketika Raon hendak pergi, asisten kepala keluarga pun memanggil Raon. Dirinya memberitahu Raon kalau kepala keluarga ingin bertemu dengan Raon ketika malam hari nanti, karena kepala keluarga sepertinya ingin memberikan hadiah kedua kepada Raon. Setelah itu, Raon pun pulang ke rumahnya. Kepulangan Raon disambut hangat oleh ibunya dan pelayannya karena ibunya khawatir dan keadaan Raon yang telah melawan Eden. Ibu Raon juga meminta maaf kepada Raon karena ucapan ibunya sebelum Raon pergi. Tapi Raon berkata kalau ibunya tidak perlu meminta maaf karena berkat ucapan ibunya itu, Raon bisa berdiri sebagai swordman sejati di hadapan musuh yang sulit dikalahkan. Mendengar hal tersebut dari Raon, ibunya pun menangis. Setelah itu, Raon pun memasuki kamarnya. Dan di sini Judiel sedang melaporkan kepada Raon kalau Central Martial Palace sepertinya akan membuang dirinya. Mendengar hal tersebut, Raon pun menyimpulkan sepertinya Judiel dihukum karena tidak melaporkan kalau Raon sudah mencapai sword expert. Sehingga mereka melampiaskan kemarahannya itu kepada Judiel. Di sini Raon tidak mungkin membiarkan mereka membuang Judiel yang merupakan agen ganda yang susah payah Raon jaga. Oleh karena itu, Raon pun langsung memerintahkan Judiel untuk melaporkan kalau dirinya sudah menjadi pelayan pribadi Raon karena dipilih oleh ibunya Raon. Seharusnya, dan informasi tersebut Judiel tidak akan dicurigai, dan malah membuat mereka berpikir kalau Judiel akan lebih berguna untuk menggali informasi lebih dalam tentang Raon. Mendengar perintah Raon barusan, Judiel pun terkejut. Lalu Raon pun berkata kembali kalau mereka masih curiga kepada Judiel. Raon minta Judiel untuk melaporkan kalau kondisi Raon saat ini sudah membaik, dan sekarang hanya kepala keluarga dan Rimar saja yang tahu kebenaran hal tersebut. Dengan begitu, mereka pasti akan menganggap Judiel masih sangat berguna bagi mereka. Kemudian Raon pun langsung memerintahkan Judiel untuk segera mengirimkan surat tersebut dan meminta Judiel untuk menjaga ekspresinya agar tidak ketahuan. Setelah Judiel pergi, si api biru pun muncul dan berkata kalau tindakan Raon sangat menjadikan karena berusaha menjaga mata-mata yang tak berguna. Raon pun menjawab kalau Judiel itu adalah bidak yang berharga untuk menyerang Karon J.Ighart dari belakang. Raon juga merasa kalau Judiel itu sama dengan dirinya yang dulu, di mana dirinya dimanfaatkan saja dan dibuang ketika sudah tidak diperlukan. Setelah itu, di tengah malam Raon pun mendatangi kepala keluarga sesuai dengan informasi dari asisten kepala keluarga. Setelah datang, kepala keluarga pun langsung masuk ke poin utamanya, yaitu dirinya bertanya kepada Raon teknik apa yang dirinya sering gunakan ketika menjalankan misi. Raon pun sedikit terkejut karena tidak menyangka kepala keluarga akan menanyakan hal tersebut. Lalu Raon pun menjawab kalau dirinya biasanya menggunakan Plowing River Footwork yang merupakan teknik dasar di pelatihan. Kemudian, kepala keluarga pun berkata kembali kalau teknik tersebut memang solid dan merupakan salah satu teknik yang tetap berguna bahkan di level tinggi sekalipun. Tapi meski begitu, gerakan tersebut terlalu sederhana dan menjadi tidak efektif ketika melawan musuh yang lebih kuat. Oleh karena itu, kepala keluarga pun ingin memberikan hadiah berupa teknik gerakan yang cocok untuk Raon. Bahkan kepala keluarga akan mengajarkannya langsung kepada Raon.
Mendengar hal tersebut, Raon pun benar-benar tidak percaya kalau kepala keluarga akan mengajarinya secara langsung. Lalu kepala keluarga pun langsung bersiap untuk menggunakan gerakan tersebut dan meminta Raon untuk memperhatikannya dengan baik karena kepala keluarga hanya akan melakukannya sekali saja. Menyaksikan teknik gerakan dari warrior terkuat di benua adalah kesempatan sekali seumur hidup, sehingga Raon yang melihatnya pun sangat terkejut dan hanya bisa berdiam diri saja. Teknik gerakan yang ditunjukkan kepala keluarga itu tidak seperti yang sudah Raon lihat sebelumnya. Gerakannya itu lambat tapi cepat, tegas tapi mengalir, luas dan bebas seakan-akan bisa menjangkau segala tempat di benua. Meskipun Raon hanya melihatnya sesaat, tapi rasanya gerakan tersebut sangat sempurna sampai-sampai Ring of Fire saja tidak bisa mengimbanginya. Gerakan tersebut itu diberi nama Great Harmony Footwork. Setelah selesai melihat teknik tersebut, notifikasi pun muncul di mana Ring of Fire Raon berhasil memahami gerakan pertama dari teknik tersebut yang bernama Heavenly Tremor. Lalu kepala keluarga pun bertanya apakah Raon bisa melihat teknik tersebut. Raon pun menjawab kalau teknik tersebut berada di luar kemampuan Raon, jadi cukup sulit untuk bisa memahaminya. Tapi Raon masih bisa melihat gerakan pertama yang ditunjukkan oleh kepala keluarga. Mendengar Raon bisa melihat gerakan pertamanya, kepala keluarga pun langsung menyudahi pertemuannya itu dengan Raon dan meminta Raon untuk pergi sekarang. Setelah Raon pergi, asisten kepala keluarga pun berkata kalau dirinya tidak menyangka kepala keluarga akan mewarisi teknik tersebut kepada Raon secara langsung. Sang asisten juga merasa khawatir karena teknik tersebut adalah teknik buatan kepala keluarga yang sulit dikuasai. Oleh karena itu, sang asisten pun bertanya kepada kepala keluarga, apakah Raon bisa menguasai teknik tersebut? Kepala keluarga pun menjawab kalau Raon bisa memahami gerakan pertama yang merupakan setengah dari teknik tersebut dalam waktu singkat. Karena teknik tersebut dibangun berdasarkan gerakan pertamanya, seiring berjalannya waktu, Raon akan memahami apa yang terkandung dalam gerakan tersebut. Jadi suatu hari nanti Raon pasti bisa menggunakan teknik tersebut. Beberapa hari pun berlalu dan saat ini Raon masih belum bisa menguasai teknik tersebut bahkan dengan bantuan sistem sekalipun. Lalu ketika Raon ketahuan sedang berlatih, ibunya pun langsung memarahi Raon dan memerintahkan Raon untuk istirahat apalagi Raon sudah berjanji kepada ibunya itu. Pada akhirnya, Raon pun tidak bisa melanjutkan latihannya karena ibunya terus memarahinya. Lalu setelah itu, Raon pun mencoba untuk latihan diam-diam. Tapi hal tersebut juga tidak berhasil karena para pelayannya itu selalu mengawasi Raon. Kemudian tiba-tiba pelayan Raon pun datang menghampirinya dengan terburu-buru. Pelayan tersebut datang buru-buru karena dirinya ingin memberitahu Raon kalau mereka sedang dalam masalah. Di mana Raden Jaegerht yang merupakan keturunan langsung telah datang ke kediaman mereka. Dirinya juga merupakan anak dari Balder Jaegerht yang merupakan anak keempat dari kepala keluarga. Mendengar hal tersebut, Raon pun bertanya apa alasan dirinya datang ke kediaman mereka. Pelayan pun menjawab kalau dirinya juga tidak tahu alasannya. Tapi saat ini, dirinya sedang melukai ibu Raon dan para pelayan. Mendengar hal tersebut, Raon pun terkejut. Lalu kita langsung dialihkan ke tempat ibu Raon yang sedang bersama dengan Raden. Di sini Raden menjelek-jelekan kebun ibu Raon karena dirinya tidak disambut dengan baik. Raden juga bertanya apakah ibu Raon tidak pernah menerima surat kunjungan dari Raden. Ibu Raon pun menjawab kalau dirinya memang tidak pernah menerima surat tersebut. Meski ibu Raon sudah berkata seperti itu, Raden pun masih bersikeras kalau dirinya sudah mengirimkan surat tersebut. Lalu ibu Raon dan para pelayan pun langsung bergegas untuk membersihkan kebunnya dan meminta Raden menunggu. Mendengar hal tersebut, Raden pun merasa kesal dan tidak suka dengan semuanya. Raden pun berpikir, setelah memusnahkan cabang sekte White Blood, seharusnya semua perhatian keluarga tertuju pada Raden. Tapi perhatian tersebut malah diarahkan kepada Raon sehingga pencapaian Raden dilupakan begitu saja. Raden benar-benar tidak suka hal tersebut karena anak dari keluarga cabang seperti Raon berani menutupi pencapaiannya begitu saja. Lalu Raden pun melampiaskan kekesalannya itu dan meludahi ibu Raon. Melihat hal tersebut, pelayan Raon pun tidak bisa tinggal diam dan mencoba melawannya. Namun hal tersebut tidak berguna karena sang pelayan pun langsung dipukul oleh Raden bahkan sampai ditendang juga oleh Raden. Setelah itu, Raon pun datang dengan membawa sebuah pedang. Dengan angkuh, Raden pun memprovokasi Raon dan berkata kalau dirinya adalah keturunan langsung. Dan Raden minta Raon menyingkirkan pedang tersebut sebelum muncul kekacauan. Tapi di sini, Raon tidak peduli dengan hal tersebut dan langsung mengarahkan pedangnya itu ke leher Raden. Untung saja pelayan Raden sempat untuk menahan serangan Raon tersebut. Karena kalau tidak, Raon bisa saja terkena masalah dan membunuh Raden. Karena Raon masih merasa marah, Raon pun langsung memukul pelayan Raden. Kemudian Raden pun berteriak kepada Raon, berani-beraninya Raon mengarahkan pedangnya itu kepada dirinya. Raon pun menjawab kalau dirinya hanya mencoba menyerang berandal yang masuk ke tempatnya tanpa izin. Mendengar hal tersebut, Raden pun terkejut dan berkata kalau dirinya adalah tuan dari keluarga mereka. Raon pun menjawab kembali kalau Raden itu bukanlah tuan dari keluarga mereka dan menendangnya. Raon juga berkata kalau rumah itu adalah milik keluarga Raon dan langsung berniat menyerang Raden kembali dengan pedangnya. Namun sebelum serangan Raon mengenai Raden, seseorang pun muncul dan meminta Raon untuk menghentikan tindakannya itu. Ternyata orang yang menghentikan Raon itu adalah salah satu anggota Heavenly Blade Division yang merupakan swordman yang dipimpin langsung oleh kepala keluarga bernama Rakael.
Melihat Rakael datang, Raden pun langsung memerintahkan Rakael untuk membunuh Raon sekarang juga, karena keluarga cabang berani menyerang keturunan langsung seperti dirinya. Tapi di sini Rakael pun berkata kalau dirinya hanya menerima perintah dari kepala keluarga langsung. Jadi Rakael pun minta Raden untuk berhenti. Pelayan Raden juga berkata kepada Raden kalau saat ini mereka lebih baik mundur, karena kalau tidak mereka akan membuat masalah menjadi semakin besar. Mendengar hal tersebut dari pelayannya, Raden pun mau tidak mau harus mundur sekarang. Tapi Raden tidak pulang begitu saja, melainkan Raden berkata juga kalau dirinya akan membalas semua perbuatan Raon lebih buruk daripada kematian. Setelah Raden pergi, pelayan Raon pun meminta maaf kepada ibu Raon. Dirinya meminta maaf karena dirinya bersikap gegabah dan menyebabkan situasinya menjadi kacau. Tapi ibu Raon pun menjawab kalau pelayannya itu tidak melakukan kesalahan apapun. Jadi tidak perlu khawatir dengan kejadian tersebut karena ibu Raon akan mengatasinya. Mendengar hal tersebut, Raon pun berkata kalau Raonlah yang akan mengatasi semuanya. Sebelumnya Raon tidak bisa mengendalikan emosinya ketika Raden memprovokasi. Jadi Raon minta biar Raon saja yang menangani semuanya. Setelah itu, Raon dan Raden pun dipanggil ke aula kepala keluarga. Di sini Raden berkata kalau dirinya sudah mengirimkan surat ke kediaman Raon jauh hari. Tapi ketika dirinya datang, dirinya itu tidak disambut dengan baik oleh keluarga Raon. Selain itu, Raon juga menyerang dirinya dan pelayannya. Kalau tidak dihentikan oleh Rakael, mungkin Raden bisa saja mati. Mendengar semua ucapan Raden, Raon pun berpikir kalau Raden lebih bagus berakting saja daripada swordmanship, karena semua yang diucapkannya itu tidak cocok dengan laporan dari Judiel. Lalu Raon pun berkata kepada kepala keluarga kalau yang diucapkan oleh Raden itu tidak benar, terutama tentang menahan diri. Mendengar ucapan Raon, Raden pun terprovokasi dan langsung menarik baju Raon. Namun hal tersebut tidak bisa didiamkan begitu saja, sehingga asisten kepala keluarga pun langsung buka suara dan memerintahkan mereka untuk diam, karena mereka saat ini sedang ada di hadapan kepala keluarga. Karena cerita yang kepala keluarga terima berbeda dari kedua sisi, kepala keluarga pun langsung memanggil Rakael yang menjadi saksi di kejadian sebelumnya. Rakael pun datang dan langsung menceritakan semuanya, di mana waktu itu Raden datang ke kediaman keluarga Raon, dan tidak ada surat yang sampai di kediaman keluarga Raon. Pada saat Raden datang tiba-tiba, waktu itu ibu Raon sedang berkebun bersama dengan para pelayannya. Mendengar hal tersebut, Raon pun sedikit terkejut karena tidak mengira Rakael tidak mendukung keturunan langsung seperti Raden, dan menceritakan semuanya dengan benar. Sementara itu, kepala keluarga pun merasa sedikit marah karena cerita yang Raden ceritakan itu berbeda dengan kenyataannya. Meski sudah ketahuan berbohong, Raden pun masih bersikeras kalau masalah utamanya bukan itu. Bagi Raden, masalah utamanya itu adalah anak dari keluarga cabang mengayunkan pedangnya ke keturunan langsung seperti Raden. Dan hal tersebut bisa menghancurkan hierarki di dalam keluarga. Kepala keluarga pun menjawab kalau hal tersebut memang tidak bisa dibenarkan. Tapi bagi kepala keluarga, kedua belah pihak sama-sama membuat masalah. Oleh karena itu, kepala keluarga pun akan memberikan hukuman yang pantas bagi mereka. Setelah kepala keluarga berkata begitu, Raden pun masih tidak terima dan berkata kalau Raon harus dihukum mati saja. Sedangkan Raon berkata kalau dirinya akan menerima segala macam hukuman. Tapi sebelum itu, Raon ingin melakukan suatu hal terlebih dahulu. Kepala keluarga pun bertanya apa yang harus Raon lakukan terlebih dahulu. Raon pun menjawab kalau Raden telah menghina keluarganya bahkan menyerang para pelayannya. Dan Raon juga masih belum membalas perbuatan Raden. Kepala keluarga yang mendengarnya pun merasa kesal karena dirinya sudah memutuskan semuanya bersalah. Meski begitu, Raon pun berkata kembali kalau kepala keluarga pernah berkata untuk seorang swordman harga diri itu dinilai dari pedang mereka. Jadi Raon meminta izin dari kepala keluarga untuk melakukan duel melawan Raden. Mendengar hal tersebut, kepala keluarga pun merasa tertarik. Jadi tanpa pikir panjang, kepala keluarga pun langsung mengizinkan duel tersebut. Dan duel akan dilaksanakan 1 minggu dari sekarang di aula latihan besar. Setelah itu, Raden pun menghadap kepada ayahnya untuk memberitahukan kalau dirinya akan berduel melawan Raon. Taruhan dari duel tersebut adalah ketika Raden menang, Raden akan menghancurkan pusat energi Raon. Sedangkan jika Raon menang, Raon ingin Raden dan pelayannya meminta maaf kepada mereka. Bahkan True Martial Palace juga akan menjauhkan diri dari keluarga Raon. Lalu ayah Raden pun berkata meski Raon berbakat, dirinya itu tetaplah seorang sampah karena merupakan anak dari Sylvia. Jadi ayah Raden pun meminta Raden untuk menunjukkan arti dari menjadi keturunan langsung. Raden pun berkata kalau ayahnya tidak perlu khawatir, karena terakhir kali dirinya tidak membawa senjata dan lengah. Jadi kali ini, dirinya tidak akan mungkin kalah karena Raden itu berada di level sword expert menengah. Ayah Raden pun berkata kembali kepada Raden untuk memastikan kalau Raon tidak bisa menggunakan tangannya lagi setelah duel tersebut, sehingga harapannya hancur semua. Di sisi lain, Raon pun mulai berlatih untuk persiapan duel dengan Raden. Sementara itu, ibu Raon dan pelayannya pun hanya bisa melihat Raon berlatih saja. Lalu pelayan pun bertanya kepada ibu Raon, apakah mereka akan diam saja dan tidak melakukan apapun? Apalagi Raden berada di level sword expert menengah, jadi sebaiknya mereka menghentikan duelnya saja.
Ibu Raon pun berpikir kalau duel tersebut memang sangat berbahaya. Apalagi kemampuan Raden dalam merapiar swordsmanship itu lumayan karena diajarkan langsung oleh ayahnya Baldar. Tapi tatapan Raon waktu itu ketika meminta semuanya percaya kepadanya membuat ibunya tidak ingin mengganggu Raon dan memilih percaya saja kepada Raon untuk menangani situasinya saat ini. Sebenarnya Ibu Raon sangat gugup dan khawatir dengan Raon, tapi melihat Raon yang percaya diri membuat Ibu Raon berpikir kalau mereka harus menaruh kepercayaan mereka kepada Raon. Lalu Judiel pun datang menghampiri Raon untuk memberikan makan siang. Selain makanan, Judiel juga ternyata memberikan sebuah buku kepada Raon yang berisi tentang rapier swordsmanship milik Raden. Informasinya disusun dengan rapi dan mudah dimengerti. Apalagi sebelumnya Judiel juga telah berani bergerak untuk melindungi ibunya. Jadi Raon pun merasa sangat berterima kasih kepada Judiel. Waktu pun berlalu dengan cepat. Mereka berdua menghabiskan 1 minggu dengan kesibukannya masing-masing, di mana Raon berlatih dengan cukup keras sedangkan Raden malah bersantai saja karena percaya diri bisa mengalahkan Raon. Lalu hari duel pun tiba. Di sini Raden sudah tidak sabar untuk mengalahkan Raon dalam duel. Bahkan Raden juga sudah merasa ingin memotong lengan Raon supaya masa depannya hancur. Setelah itu, duel pun langsung dimulai saat mereka berdua sudah siap. Ketika duel dimulai, Raden pun langsung maju terlebih dahulu untuk menyerang Raon. Namun serangan Raden tersebut tidak berhasil mengenai Raon karena Raon menghilang dan tidak ada di hadapan Raon. Kemudian, Raon pun ada di belakang Raden dan langsung mengacungkan pedangnya ke leher Raden dan berkata kalau itu adalah kematian Raden yang pertama. Selain itu, Raon juga berkata kalau Raden akan mati 8 kali hari ini dan langsung meninju Raden dari belakang. Tinjuan Raon tersebut benar-benar membuat Raden terpukul mundur, sehingga Raden pun mulai berpikir apa yang sebenarnya terjadi. Soalnya dirinya tidak bisa melihat gerakan Raon sama sekali. Setelah itu, Raon pun memerintahkan Raden untuk berdiri kembali, karena Raden belum mati 8 kali. Mendengar hal tersebut, Raden pun merasa kesal dan mulai menyerang Raon kembali. Namun kali ini serangannya itu tidak berhasil kembali. Sementara itu, lagi-lagi Raon berada di belakang Raden dan langsung menyerang Raden. Raon menyerang Raden dengan berkata kalau serangan-serangan tersebut Raon lancarkan untuk penebusan dosa Raden sebelumnya kepada keluarga Raon. Mulai dari meludahi ibunya hingga menendang pelayannya. Lalu Raon pun mulai menyerang Raden lagi dan lagi, di mana Raden sendiri tidak bisa menyerang balik Raon. Bahkan menghindari serangan Raon saja tidak bisa. Selama Raden diserang oleh Raon, Raden pun berpikir kenapa hal tersebut bisa terjadi padahal level kemampuan Raon itu di bawah Raden. Di sisi lain, Ibu Raon dan pelayannya pun terkejut melihat Raon menyerang Raden seperti itu, karena seharusnya Raon bisa menyelesaikan duelnya dengan cepat pada serangan pertamanya. Oleh karena itu, pelayan Raon pun menyimpulkan kalau Raon sedang membalaskan dendam semua orang di keluarganya kepada Raden. Melihat hal tersebut, sang pelayan pun tidak bisa percaya majikannya mau melakukan hal tersebut demi pelayan biasa seperti dirinya. Apalagi tempat mereka berada itu adalah tempat di mana darah keturunan langsung adalah kekuatan. Tapi di sini Raon berani menghancurkan keturunan langsung. Ibu Raon juga sangat terharu melihat Raon melakukan hal tersebut untuk keluarga mereka. Kepala keluarga itu dulunya selalu mencari kekuatan, sehingga keluarga mereka menjadi semakin dingin dan tidak kenal ampun. Meski Ibu Raon sebenarnya adalah keturunan langsung, tapi Ibu Raon merasa seperti orang asing di dalam keluarga. Oleh karena itu, Ibu Raon pun memutuskan untuk kabur karena tidak tahan dan lebih memilih kenyataan yang pahit. Setelah kejadian tersebut, Ibu Raon pun mulai menyesal. Seharusnya dirinya tidak melakukan hal tersebut waktu itu. Tapi saat ini Raon membuktikan sesuatu kepada ibunya. Meski seseorang itu lemah, tapi jika memiliki hati yang kuat maka tidak ada yang bisa meremehkan seseorang itu jika bertarung sampai akhir. Di sisi lain, Raden pun masih terus dihajar oleh Raon hingga akhirnya Raon pun dinyatakan sebagai pemenang duel tersebut. Mungkin cukup sekian untuk video kali ini. Nah, apa yang akan terjadi dengan Raon selanjutnya setelah dirinya mengalahkan Raden yang merupakan keturunan langsung Jagdheart? Kita tunggu saja kelanjutannya di video selanjutnya.